Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Fitriani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan NIM 2010417183 dari kelas A3. Nama dosen pengampu yaitu Ibu Melia Yosita SEMM, Universitas Pancabakti Pontianak. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu adalah analisis lingkungan bisnis, dengan materi yang akan saya presentasikan adalah kebijakan publik atau peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi bisnis, usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Dan topik pembahasan yang akan saya bahas adalah kebijakan publik, yaitu pengertian kebijakan publik menurut ahli, konsep kebijakan, peraturan pemerintah, peraturan umum, peraturan pemerintah Republik Indonesia, yaitu tentang organisasi bisnis. Adapun rencana bisnis, kerjasama, dan anggaran. UMKM, yaitu ada pengertian UMKM, kriteria UMKM menurut peraturan baru, dasar hukum kriteria UMKM, perbedaan kriteria UMKM, peran UMKM, dan perpajakan UMKM yang berlaku di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik atau peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi bisnis, usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM. Yang pertama yaitu adalah pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan pemerintah. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta pihak individu. Kebijakan sendiri berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksa atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum kita mengharuskan untuk membayar pajak penghasilan. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Secara umumnya, kebijakan publik ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu badan ataupun pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dengan membuat suatu peraturan atau suatu keputusan. Kebijakan publik sendiri dalam suatu wilayah memiliki cakupan besar, maka hal itu bisa dimulai dari perpajakan, pendidikan, regulasi industri, kesehatan, hingga hiburan. Adapun beberapa kebijakan publik menurut para ahli yaitu yang pertama adalah menurut Kurt Friedrich, ia mengatakan kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Yang kedua ada menurut Anderson 1979, ia mengatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Yang ketiga ada menurut Dunn tahun 2003 132, ia mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 elemen, yaitu kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Di dalam kebijakan publik sendiri mempunyai konsep kebijakan. Nah, konsep kebijakan ini mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, ada titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik, membicarakan kebijakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan. Yang kedua, yaitu suatu kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.
dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan sendiri dapat bersifat positif ataupun negatif. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga masyarakat memiliki kewenangan untuk mematuhinya. Kita masuk ke peraturan pemerintah, yaitu tentang penjelasan umum peraturan pemerintah dalam suatu organisasi bisnis, yaitu peningkatan kapasitas produksi di bidang ekspor, antara lain yaitu hasil dari sektor perkebunan, merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sektor tersebut, dengan investasi yang relatif kecil, dapat diharapkan penghasilan yang relatif besar dalam waktu yang singkat jika investasi tersebut dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan negara perkebunan tertentu yang pengurusan dan pengelolaannya diselenggarakan. Mengingat tugas dan wewenangnya yang begitu berat, maka jumlah anggota direksi perusahaan-perusahaan negara tersebut dapat ditambah untuk mencegah agar tidak berat sebelah, dalam arti hanya mengutamakan bidang-bidang kultur teknik saja. Maka diusahakan anggota-anggotanya mempunyai pengalaman-pengalaman dan keahlian yang sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan. Di dalam rencana bisnis, kerjasama dan anggaran, pemerintah menimbangkan peraturan-peraturan dalam beberapa pasal, yaitu melaksanakan ketentuan pasal 90, pasal 94 ayat 9, pasal 96 ayat 7, pasal 97 ayat 9, dan pasal 111, yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, yaitu tentang badan usaha milik negara atau BUMN perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu tentang rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran. Dan pemerintah juga sudah menetapkan, yaitu peraturan pemerintah dalam negeri tentang rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran, kerjasama, pelaporan, dan evaluasi badan usaha milik negara. Yang ketiga ada UMKM. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga. Adapun pengertian UMKM sendiri yaitu adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Pengertian UMKM dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM, disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yaitu usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah. Biasanya penggolongan UMKM ini adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah karyawan atau aset, serta jumlah karyawan. Kriteria umum menurut peraturan baru. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau PPUMKM telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja pada 16 Februari tahun 2021. Lalu PPUMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UU UMKM. Salah satunya adalah aturan yang terkait kriteria UMKM itu sendiri. Adapun dasar hukum kriteria UMKM yaitu pemerintah mengatur aktivitas UMKM dalam sebuah undang-undang dan peraturan pemerintah.
Pada Februari 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, perbedaan kriteria UMKM. Yang pertama yaitu ada di Undang-Undang UMKM 2008, yaitu UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, atau kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang dan kewajiban. Di dalam PP UMKM nomor 7 tahun 2021, yaitu UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal dan usaha kecil berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dan modal misalkan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan UMKM atau kegiatan usaha. Yang kedua ada kekayaan bersih ataupun modal usaha. Di dalam Undang-Undang UMKM tahun 2008, yang pertama ada usaha mikro. Paling banyak itu adalah 50 juta. Yang kedua itu usaha kecil, yaitu lebih dari 50 juta. Paling banyaknya itu adalah 500 juta. Dan yang ketiga adalah usaha menengah, lebih dari 500 juta. Paling banyaknya itu adalah 10 miliar. Jika di dalam PP UMKM nomor 7 tahun 2021, yaitu usaha mikro, paling banyaknya itu adalah 1 miliar. Yang kedua adalah usaha kecil, lebih dari 1 miliar, paling banyak 5 miliar. Di dalam usaha menengahnya, lebih dari 5 miliar, paling banyaknya adalah 10 miliar. Yang ketiga ada hasil penjualan tahunan. Di dalam Undang-Undang UMKM tahun 2008, yang pertama ada usaha mikro. Paling banyaknya adalah 300 juta. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 300 juta. Paling banyak adalah 2,5 miliar. Yang ketiga, ada usaha menengah lebih dari 2,5 miliar dan paling banyaknya adalah 50 miliar. Ada PP UMKM nomor 7 tahun 2021. Yang pertama adalah usaha mikro. Paling banyaknya adalah 2 miliar. Di dalam usaha kecilnya lebih dari 2 miliar. Paling banyak adalah 15 miliar dan 3 adalah usaha menengah. Lebih dari 15 miliar dan paling banyak adalah 50 miliar. Kita masuk ke peran UMKM. Yang pertama adalah mendorong pemerataan ekonomi, yang kedua adalah membuka kesempatan kerja, yang ketiga adalah menyumbang devisa negara, dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pajak UMKM ataupun perpajakan UMKM yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam aturan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tentang pajak penghasilan atau PPH, menyatakan bahwa tiap orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak usaha penghasilan. Setiap pengusaha UMKM yang telah mendaftarkan bisnisnya ke KPP akan diberikan surat keterangan terdaftar atau SKT yang di dalamnya termasuk jenis pajak UMKM yang harus dibayarkan. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik UMKM, yaitu adalah yang pertama adalah PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final, yaitu pajak ini berlaku jika UMKM menyewa gedung, kantor, atau memiliki omset penjualan. Yang kedua adalah PPH pasal 21, yaitu jika mempunyai karyawan. Dan yang ketiga adalah PPH pasal 23, yaitu jika di dalamnya terdapat transaksi pembelian jasa. Baik, untuk presentasi mengenai kebijakan publik atau peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi bisnis UMKM, saya cukupkan sampai di sini.
Jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung hubungi kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.